sebenarnya si KKA. Tapi karena kelas 6 digabung diintegrasikan dengan TIK, jadi sekarang kalian nyebutnya KKA, coding dan kecerdasan artificial intelligence and coding. Bahasa Inggris. Kita akan banyak mengenal istilah-istilah bahasa Inggris dalam coding. Sekarang Bapak tanya, kalian pernah melakukan sesuatu? Pernah. Misalnya memasak? Pernah. Masak air? Berapa? Caranya gimana? Gelas? Buang. Udah? Kompornya nggak dinyalain? Hah? Enggak. Siapa yang pernah masak mie? Saya. Siapa yang nggak pernah masak mie? Maunya makan doang. Aku nggak boleh, Pak. Mau nggak boleh. Nggak boleh makan. Nggak boleh masak, tapi takut kena tangan. Anak mami. Iya, Pak. Aku udah beda banget. Namanya laki-laki mah mau bikin baru. Terus bisa masak apa kamu? Masak kayak lagi gosong. Dalam melakukan sesuatu hal khususnya yang membutuhkan urutan-urutan kerjaannya, kalian harus minimal mengertilah. Kalian melakukan ini hasilnya nanti bagaimana? Masak air tujuannya untuk Minum. Mandi atau minum? Iya, Pak. Untuk mandi atau membuat air menjadi hangat. panas atau air. Membuat mie instan tujuannya untuk makan. untuk dimakan lah. Nah, urutan-urutannya itu dan dinamakan algoritma, itu benar. Dalam kecerdasan artifisial, nanti Bapak edit juga. Baru aja. Ya salah. Buat sini gua nih. Iya, Pak, bawa aja, Pak. Saya mau di situ, Pak. Ini hilang. Ada kucing, Pak, yang punya nenek. Dan ditambahin aku. Sini gua jadi kucing. Bagus, Pak. Terima kasih. Yeay. Jadi enak. Gak enak Bapak langsung. Pembelajaran coding dan kecerdasan Artifisial. berpikir komputasional. Apa? Ulangi. Berpikir komputasional. Heru. Berpikir komputasional. Apa? Apa itu berpikir komputasional? Komputasional atau komputasi? Berhubungan dengan Komputer. kaleng. Ini bisa dilakukan dalam pemecahan masalah sehari-hari. Sehari-hari kamu pasti punya masalah kan? Punya Pak. Yang HP-nya lupa, lagi scroll TikTok tiba-tiba mati, Bapak tahu ya? nah, Bapak tahu. kuotanya habis. Habis. Pertama, capaian pembelajaran peserta didik mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan masalah secara sistematis, serta menuliskan instruksi logis dan terstruktur, menemukan kumpulan kata-kata tersebut.
Tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan mengidentifikasi masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan cara berpikir komputasional. Nanti Bapak kasih contoh gampang. Ya Pak. Gampang. Sudah gampang. Menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. 3. Membuat solusi dalam bentuk algoritma. Dan 4. Berkolaborasi dan merefleksikan proses pemecahan masalah secara kritis dan berpikir. Nah, ini gambar apa? Digoreng mie rebus. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat mie instan? Tuh, ya tadi itu karena dia nggak bisa masak, mamanya lagi ke Bogor, situ loh. Rebus air Pak. Rebus air. Jom, Pak. Beli kalau ada mie, ambil mie-nya, buka bungkusnya, ambil bumbunya. Bapak ambil bumbunya, kalau mie kuah atau mie goreng, kalau mie goreng ke piring, tuang bumbu. Ini pura-puranya udah ada mie instan, panci. Coba. Buka mie goreng, nah ambil bumbunya. Tangannya bisa gitu guys. Ambil bumbunya, ambil piring atau mangkuk, habis itu buka bumbunya, dituangkan ke piring. Nah, setelah itu isi panci dengan air, lalu taruh panci ke kompor, lalu nyalakan kompor, lalu masak air kan Pak, habis itu tunggu tinggal gini kering. Tunggu airnya menggolak kan Pak. Jadi kali. Apa udah mendidih, ambil mie goreng, habis itu nih perlahan-lahan harus masukin ke Pak. Kapan dibentuknya nih Pak? Ya Pak kayak gitu Pak, taruh rasa ya Pak. Habis itu dimasukin ke panci. Kalau sudah matang, kompornya dimasukkan. Habis itu masukkan ke piring. Dilempar. Ambil pancinya, lalu tuangkan minyak lagi. Jangan lupa dikasih kuah dulu toppingnya. Jadinya mie goreng atau Ada mie goreng kasih kuah. Gak jelas. Gini Pak, saya mau makan mie goreng dikasih kuah Pak. Hah? Ini apa sih? Jangan banget. Ada mie kuah aja jangan mie goreng. Tapi enak banget. Ada manis-manisnya. Enak, yang putih simpel. Aku Pak. Coba dia. Ambil minyak, ambil diwasinya. Terus abis itu ambil air, masukin ke panci. Abis itu panci buat kompor nyalain dulu. Abis itu sambil nungguin airnya mati, ambil mangkok sama air putih buat bumbunya. Terus tuangin ke mangkok kalau berdiri, masukin minyak, udah masukin ke matang. Abis itu dimasukin pakai mangkok, abis itu kuah. Dalam pekerjaan membuat mie instan saja banyak bermacam-macam caranya. Ada yang punya cara mungkin bumbunya dimasukkan langsung ke panci dimasak. Itu kalau aku masak mie kuah Pak. Tuh kan. Iya Pak. Berasa. Kadang-kadang mangkoknya baru masuk situ. Tapi kan. Maksudnya bumbunya dibuka, abis itu dituang. Iya, kan tadi kan dari dua contoh ini kan bumbunya tuh dibuka terus dimasukkan di mangkok. Tapi ada juga bumbunya dibuka langsung dimasukkan ke panci. Jadi itu direbus dengan siminya. Itu. Coba sekarang bisa lihat. Ini lebih simpel.
Kita mulai dengan merebus air, lalu memasukkan mie, menunggu sampai matang, lalu menambahkan bumbu, baru kita sajikan. Gak ada Pak, di sana makannya panci Pak. Lebih simpel dan menggunakan Logika. Jadi ada urutannya. Pertama, merebus air, masukkan mie, matang, tambah bumbu. Dari urutan-urutan ini apakah bisa dirubah-rubah? Tidak. Bisa lah. Bisa deh. Misalnya tiba-tiba menambahkan bumbu, Bisa. gimana? Nggak bisa. Nggak bisa Bang. Sekarang bisa. Sekarang apa ini? Kemarin ya, berapa kali ya? Yang tere ya, Sama siapa? cara buat es teh. Tahun pakai Pak. Selin, pakai teh celup ya. Iya Pak. Nah, Bisa pakai itu. kalau tere yang dagang itu, Iya. emang kamu dagang? Emang kamu datang? Enggak. Aku Terus mau dari jalan ibu. Pak. Apa ini namanya? Pinter. Lagi. Ini apa namanya? Oh, benar. Sikap bersama. Bagaimana cara buat teh manis? Esnya nggak ada ya? Es teh manis yang enak. Teh manis. Lampu. Pakai lampu, Pak. Nah, supaya beras hasilnya bagus, kita perlu mengikuti langkah-langkah yang tepat dan urut. Kan? Ini yang dinamakan dengan Algoritma. algoritma adalah sama saja dengan komputer ini salah satu benda dengan kecerdasan Tinggi. buatan. Apalagi kalau kita membuat program yang bagus. Kita menggunakan ChatGPT. Belum. Udah Pernah Pak. tanya sesuatu tentang apa saja ke Google? Belum pernah Pak. Oh, jawaban halaman 100. Oh, kunci jawaban halaman 7 Pak. Matematika Pak. Itu salah satu pengaruh negatif, Aku ada Pak. pemanfaatan negatif. Apakah Google manusia? Aku juga mau nanya gitu. Google ada robot Pak. Kalau kamu seperti itu, untuk membantu pembelajaran, kalian kerjakan dulu semampu kalian. Kalau misalnya dirasa kurang serat atau kurang pas, aku tanya. Kamu bandingkan, kok punya saya kayak gini, punya Google kayak gini, apa yang beda? Apa yang salah? Itu namanya belajar, jangan langsung salin aja dari Google. Belum tentu Google yang benar. Karena Google juga buatan Manusia. Emang bukan manusia ya Pak? Buatan manusia. Membuat segelas es teh manis. Segelas Pak, bukan segelas Pak. Ini segelas. Emang segelas. Masalah, bagaimana cara membuat es teh manis yang enak? Pakai gula. Penerapan algoritma, langkah-langkahnya. Lama. Siapkan gelas, teh celup, gula, dan air panas. masukkan teh celup ke dalam gelas. Tuangkan air panas ke gelas. Bisa nggak air panas dulu? Bisa. Bisa nggak ini di urutannya di bolak-balik? Bisa. 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 Masukkan teh celup ke dalam gelas, tuangkan air panas ke gelas, diamkan selama 3 menit. Angkat teh celup, tambahkan 2 sendok gula, aduk hingga larut. Aduk. Aduk. Oh.
dan Jadikan. jadikan. Iya. Membuat 11 membuat 11 teh manis. Tapi di fotonya Cuma tadi. beda. Pak, kenapa didiamkan 3 menit? Belum. Aku biasa langsung diminum, Pak. Aku biasanya Oh, diminum. tes dulu, Pak. Kalau didiamkan juga dia akan larut. Coba diamin. Seharian aja. Sehari udah makan es krim. Gitu, warnanya. Kopi. Iya, kopi banget. Iya, kopi banget. Iya, itu kopi karamel. Warnanya warna air. Hari ini kita akan belajar. Hari ini kita akan membuat algoritma sederhana, bukan hanya di untuk komputer tapi juga untuk kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Iya. Jadi kerjain nggak Pak? Iya. Videoin Pak. Ya. Jadi kelompok yang lain tetap mendengarkan. Halo. Bapak bilang dari pagi ya Pak. Kalau sudah berkelompok, kecenderungannya akan ngobrol. Baik, dari kelompok 1 silakan. Makan yang lain. No. Ini aja yang presentasi yang sudah simpan. Cara merapikan tempat tidurmu, rapikan spray kasur, lipatkan selimut, rapikan bantal, rapikan suling. Terima kasih. Sangat tidak jelas. Ada tanggapan yang dari kelompok lain? Ulangi. Awal-awal yang baca. Baca gak Pak namanya? Baca nama tanggalnya gak? Ini dari tadi.
dengerin. 1 Agustus 2025. Gila. Langsung aja gimana? Cara merapikan tempat tidurmu. Rapikan spray kasur. Lipat selimut. Rapikan bantal. Rapikan bulu. Udah. Udah. Udah tanggapan? Harus tanggapi. Oke, kalau tidak ada tanggapan, terima kasih atas kelompok 1. Kelompok Prince. Adalah Pak. Dari tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 4. Iya. Ayo kelompok 4 maju. Apa kalian harusnya? Ya, nakal. Ayo. Ayo. Cara merapikan tempat tidur. Yang pertama, membersihkan debu dari sisi-sisi tempat tidur. Yang kedua, melipat selimut. Ketiga, merapikan spray. 4, merapikan bantal. 5, membersihkan kasur menggunakan sapu lidi. Terima kasih, Pak. Udah. Ada tanggapan? Tidak. Tidak ada. Masih kelompok 2. Yang warna hijau ini mana? Langsung. Bagaimana cara merapikan tempat tidurmu? 1. Rapikan spray. 2. Lipat selimut. 3. Merapikan bantal guling. 4. Membersihkan kasur menggunakan sapu lidi kasur. Ini. Sapu lidi. Berapa sering Hah? Sapu lidi kasur. Di kasur. Emang ada? Ada, Pak. Jadi Ada tanggapan? Tidak. Kelompok terakhir. 3. Merapikan tempat tidur. Sudah. merapikan bantal, membersihkan kasur, merapikan selimut. Tanggapannya? Yang kedua apa tadi? Mau beli sapu lidi. Hah? Ambil sapu lidi dong. Terus nggak dipakai? Pakai tanggapannya sangat baik dan sangat jelas. Baik, terima kasih semuanya. Dari sekian banyak, dari keempat jawaban hampir sama. Tapi lihat judulnya, kamar tidurmu. Kalian terkecoh dengan gambar. Tulisannya apa? Apa yang nyalahin? Kita merapikan orangnya, Pak. Saya salahkan orangnya karena rapikan kamarnya bukan kasurnya, rapikan tempat Baru sekarang bapak guru disalahkan oleh muridnya. Gitu. aku enggak ya. Kalian lihat bacaannya. Bagaimana cara merapikan kamar tidur? Masing-masing kelompok punya cara sendiri. Mungkin ada yang biasa merapikan, ada yang tidak. Ada yang bangun tidur langsung
pegang HP, ada Ada. boro-boro namanya, saya. ingat rapiin tempat tidur. Mas setiap hari Sabtu sama Minggu doang. Aku rapikan kasur dulu baru boleh main HP Pak. Aku nggak pernah Pak. Rapikan Berarti dulu. hari selainnya kamu nggak tidur gitu. Nggak dipakai. Tidur. Kenapa harus Sabtu doang hari dan Oh, hari itu Minggu? enggak. Siapa yang tiap hari merapikan tempat tidur? Setiap hari sih Pak. Setiap hari Pak. Terkadang Pak. Habis mandi pagi. Bangun tidur langsung Selalu disuruh. teriakin doang. Iya Pak. Yuk, yuk. Ayo. Baik. Kesimpulan untuk hari ini, berpikir komputasional adalah cara berpikir yang sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, mengenali pola, menyusun langkah-langkah solusi secara logis, dan membuat model penyelesaian yang bisa diulang atau otomatisasi menggunakan komputer. Baik, kita cukupkan hari ini untuk pembelajaran KKA ini. Untuk kedepannya nanti mungkin ada buku paket tersendiri, ya. Kalau memang sudah dipesan KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Dan juga untuk mapelnya akan menjadi satu bagian, tidak dijadikan satu dengan TIK.